Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 Maret 2026. Beragam informasi terupdate datangnya dari kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Kita beralih ke informasi kriminal Tribuners di mana telah terjadi aksi penjamretan yang menimpa seorang emak-emak di Kota Makassar. Dan tentu untuk menghimpun informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Embah dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Embah. Ya, sore, Vio. Ya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kronologi kejadian penjamretan ini terjadi, rekan Embah? Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pada minggu kemarin, 29 Maret 2026, sekitar pukul 11.30 WITA atau di siang hari, ini seorang perempuan lansia ataupun emak-emak menjadi korban penjamretan saat berjalan pulang menuju rumahnya, tepatnya di Setapak 6, Jalan Tamalate 4, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Di mana saat kejadian korban bernama Nikmayati, umur 66 tahun, ini berjalan seorang diri di Jalan Setapak yang memang kondisi di lorong itu saat itu sepi dari aktivitas warga meski di siang hari. Saat berjalan menuju rumahnya dari luar lorong, eh, korban sempat berpapasan dengan pelaku yang mengendarai motor Beats berwarna oranye dan sempat melihat pelaku memutar arah, tapi korban tidak menaruh curiga begitu. Saat pelaku memutar arah dari arah belakang, korban yang dibuntuti ini langsung dirampas tasnya dari sisi kanan dan pelaku langsung kabur. Saat itu juga korban sempat berteriak dan mengejar pelaku namun sudah tidak terkejar lagi. Peristiwa ini terekam kamera CCTV kebetulan di lorong setapak 4 itu, setapak 6 itu memang terdapat beberapa CCTV yang ada di dalam lorong. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polsek Rapocini di sore harinya dan kami konfirmasi ke Kapolsek Rapocini Kompol Ismail. Kompol Ismail juga membenarkan telah menerima laporan korban dan sementara menyelidiki kasus tersebut. Vio. Baik ya, rekan Embah juga mungkin dapat disampaikan seperti apa pernyataan juga penuturan dari korban mengenai ciri-ciri pelaku yang tentunya memang terekam sedikit banyaknya di kamera CCTV, tapi tentu ada informasi juga yang disampaikan oleh korban. Seperti apa ciri-cirinya? Ya, untuk ciri-cirinya seperti yang terekam juga di kamera CCTV, pelaku ini mengenakan kaos lengan panjang, terus mengenakan helm, ada penutup wajah tapi tidak terpasang full untuk di face mukanya begitu. Namun dari wajahnya tidak tampak begitu jelas, mungkin karena kondisi dari CCTV. Akan tetapi dari ciri-ciri fisik pelaku ini sudah dikantongi juga oleh kepolisian karena sudah mengambil hasil rekaman CCTV dan motor yang digunakan ini ternyata tanpa plat di bagian belakang begitu. Korban mengatakan sebelumnya tidak pernah melihat pelaku ini beraktivitas di dalam lorong tersebut. Hanya saja untuk kasus jambret, eh, kata dia, ini sudah kali kedua terjadi di mana sebelumnya seorang mama juga menjadi korban jambret saat hendak sudah berada di depan rumahnya hendak memasuki rumah dan tiba-tiba dijamret oleh pemotor. Yo. Baik ya, informasi yang kami dapatkan juga rekan Emba mengenai korban ini kemudian baru pulang dari setelah menghadiri acara halal bihalal. Nah, bisa Anda jelaskan mungkin bagaimana kondisi korban pada saat Anda meliput mengenai kejadian ini? Ya, betul Vio. Jadi korban ini baru saja menghadiri acara halal bihalal yang tidak jauh dari lokasi begitu. Jadi sepulang ke rumah berjalan seorang diri. Eh, Ia tampak tidak terlalu sedih begitu dengan jumlah
uang yang ada di dalam tas karena menurutnya kisarannya itu hanya kurang dari 200.000. Hanya saja beberapa kartu debit, kemudian ada juga surat berobat begitu ada di dalam tas itu sehingga korban cukup dirugikan begitu karena adanya beberapa dokumen dan juga kartu debit yang ada di dalam tas tersebut. Untuk kartu debit itu kata korban juga sudah diblokir, sudah dinonaktifkan begitu setelah kejadian berkat bantuan dari Pak RT setempat untuk langsung mengajukan blokir begitu ke pihak bank, Vio. Baik ya, berarti informasi yang terakhir mungkin rekan Emba himpun mengenai langkah yang kemudian dilakukan oleh Polsek Rapocini itu seperti apa? Dari konfirmasi Kapolsek Rapocini Kompol Ismail mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari korban, kemudian pihaknya juga sudah melakukan penyelidikan, sementara melakukan penyelidikan dengan mengamati rekaman CCTV yang ada dan menggali beberapa keterangan saksi. Ismail optimis kasus ini dapat terungkap eh, berdasarkan nantinya dari hasil amatan CCTV dan juga keterangan saksi nantinya yang akan dikumpulkan lebih lanjut. Oke, Via. baik. Terakhir, apakah mungkin ada pernyataan dari Kapolsek Rapocini mungkin mengenai imbauan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi kejahatan seperti ini? Ya, tentu pihak kepolisian sudah beberapa kali begitu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada atau berhati-hati, utamanya saat berjalan seorang diri di Iya. kondisi jalan yang sepi begitu, karena potensi kejahatan ini biasanya bukan karena eh, seseorang memang awalnya memiliki niat jahat, melainkan ada peluang begitu melihat kondisi sepi sehingga seketika itu biasa pelaku yang awalnya tanpa niat jahat berubah begitu ketika melihat peluang melakukan kejahatan ataupun jambret sangat memungkinkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Emba. Jadi imbauan untuk semua warga ataupun juga masyarakat agar tetap memiliki kesadaran dan juga bagaimana memperhatikan barang bawaannya, ya, dijaga baik-baik dan tidak memberi peluang bagi siapapun yang memiliki niat jahat. Selamat kembali beraktivitas rekan Emba. Dan untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari korban jambret tersebut, ada Ibu Nikmayanti. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tapi beda motornya ini, kayaknya bukan yang ini. Kayak agak-agak hijau motornya itu. Tunggu. Nanti kan nanti kok di situ kalau jangan rumahnya mah. Udah ada pula nih motornya. Begitu, Me. Polsek Rapocini. Iya, kemarin. Itu yang KTP dan lain-lain. Iya, KTP, surat kartu pengobatan ada sedikit. Berapa? 5 tahun? Nggak sampai, saya nggak biasa. Ada 11.20. Jadi habis ini. Dia dari dalam. Oh, dari arah sana. Iya, jadi saya berpapasan. Keluar masuk ke sini. Saya dari luar, dia dari dalam sini. Oh, baru mutar. Iya, saya kan sempat melihat ke rumah ini yang cat kuning. Saya bilang pikiran saya ini. Cerita itu dari mana gitu sebelumnya? Saya dari luar jalan sambil nenteng tas saya warna hitam, saya pegang sebelah kanan. Jalan santai. Saya pikir sudah masuk lorong ya, sudah masuk lingkungan rumah. Ya. Jadi sejalan pelan-pelan biasa.
Tahu tiba-tiba ditarik tas saya dari Itu belakang. pelaku arahnya dari mana? Tadinya berpapasan di sini tanpa ada rasa curiga apa. Terus sempat saya nengok, saya lihat dia mutar, tapi saya nggak tahu kalau dia mau masuk setapak. Iya. Jadi nanti nanti begitu serasa bisa ditarik, baru sadar kok ini jamret. Saya tadi sempat teriak sampai tapi nggak ada orang-orang memang. Oh, sepi. Jam-jam berapa kejadiannya itu? Ya jam setengah 12 lewat lah. Siang. Siang, iya. Itu ibu dari mana sebelumnya? Saya dari acara itu halal bihalal. Oh, halal. Iya. Apa isinya itu di dalam tas? Ya dompet, uangnya sih ya nggak sampai 200.000. Selain itu barang Ada surat lain, berharga. Iya, surat itu, kartu-kartu semua. kayak ATM apa sih? Iya, ATM ada 2, ATM nggak berlaku 1. Tapi sudah ini ya, sudah diblokir semua ya. Sudah, Sudah melapor di polisi? sudah Di mana? di Polsek Rapuccini. Kemarin itu langsung melapor. Sore. Sorenya langsung Iya, melapor. karena anak saya baru datang. Kejadian begini Bu, sudah pernah terjadi di lorong ini atau Pernah. sudah pernah? Saya dengar, saya kan begitu. Ibu ini yang jelas, ibu ini yang rumah bertingkat ini pernah sudah depan rumahnya, masuk rumah, tahu orang iya dijamret juga dompetnya. Tapi memang sepi ini lorong di. Sekarang sepi karena gitulah mungkin Masih pulang di kampung. ya. Terus ini juga ini kan apa namanya orang dewasa saja, ada orang artinya anak-anak semua sudah pada punya rumah sendiri kayak saya kan anak saya tinggal paling ada anak 1 atau 2. Kalau pelaku pakai helm bungkus atau Pakai masker kayaknya Budi. enggak sih. Enggak, iya. Nggak pernah memang dilihat lewat sebelumnya di sini. Saya itu jarang perhatikan, paling kalau tetangga saja atau nggak begitu ini perhatikan. Padahal saya sering di luar sini membersihkan apa. Ya. Harapannya ke polisi Bu. Ya semoga apa ya? dapat dapat pelaku. Iya, supaya jangan ada korban lagi. Iya. Itu yang Tapi beda motornya ini kayaknya bukan yang ini. Kayak agak-agak hijau motornya itu. Tunggu. Hentikan nanti kok di situ kalau jangan main mak. Udah ada pula nih motornya. Begitu me. Polsek Rapuccini. Ada di Rapuccini. Iya. Kemarin. Itu yang KTP dan lain-lain. Iya, KTP, surat kartu pengobatan ada sedikit. Berapa? 500. Nggak sampai, saya nggak biasa. Ada 11.20. Jadi habis ini. Dia dari dalam. Oh, dari arah sana. Iya, jadi saya berpapasan. Keluar masuk ke sini. Saya dari luar, dia dari dalam sini. Oh, baru mutar. Iya, saya kan sempat melihat ke rumah ini yang cat kuning. Saya bilang pikiran saya ini. Tapi beda motornya ini kayaknya bukan yang ini. Kayak agak-agak hijau motornya itu. Tunggu. Hentikan nanti kok di situ kalau jangan main mak. Udah ada pula nih motornya. Begitu me. Polsek Rapuccini. Ada di Rapuccini. Iya.
Itu yang anu. KTP dan lain-lain. Iya, KTP, surat kartu pengobatan. Ada sedikit. Berapa? 5 tahun. Udah sampai, saya enggak biasa. Ada 11.20. jadi habis ini. Dia dari dalam. Oh, dari arah sana. Iya, jadi saya berpapasan. Keluar masuk ke sini. Saya dari luar. Dia dari dalam sini. Oh, baru mutar. Iya, saya kan sempat melihat ke rumah ini yang cat kuning. Saya bilang pikiran saya ini. Tapi beda motornya ini, kayaknya bukan yang ini. Kayak agak-agak hijau motornya itu. Tunggu. Hentikan nanti kok di situ kalau jangan main mak. Udah ada pula nih motornya. Begitu, Me. Di mana ZPR ini anu, Bu? Polsek Cappuccino. Oh, ada di Rapudi. Iya. Kemarin. Itu yang anu. KTP dan lain-lain. Iya, KTP, surat kartu pengobatan. Ada sedikit. Berapa? 5 tahun. Udah sampai, saya enggak biasa. Ada 11.20. jadi habis ini. Dia dari dalam. Oh, dari arah sana. Iya, jadi saya berpapasan. Keluar masuk ke sini. Saya dari luar. Dia dari dalam sini. Oh, baru mutar. Iya, saya kan sempat melihat ke rumah ini yang cat kuning. Saya bilang pikiran saya ini. Tapi beda motornya ini, kayaknya bukan yang ini. Kayak agak-agak hijau motornya itu. Tunggu. Hentikan nanti kok di situ kalau jangan main mak. Udah ada pula nih motornya. Begitu, Me. Di mana ZPR ini anu, Bu? Polsek Cappuccino. Oh, ada di Rapudi. Iya. Kemarin. Itu yang anu. KTP dan lain-lain. Iya, KTP, surat kartu pengobatan. Ada sedikit. Berapa? 5 tahun. Udah sampai, saya enggak biasa. Ada 11.20. jadi habis ini. Dia dari dalam. Oh, dari arah sana. Iya, jadi saya berpapasan. Keluar masuk ke sini. Saya dari luar. Dia dari dalam sini. Oh, baru mutar. Iya, saya kan sempat melihat ke rumah ini yang cat kuning. Saya bilang pikiran saya ini. Tapi beda motornya ini, kayaknya bukan yang ini. Kayak agak-agak hijau motornya itu. Tunggu. Hentikan nanti kok di situ kalau jangan main mak. Udah ada pula nih motornya. Begitu, Me. Di mana ZPR ini anu, Bu? Polsek Cappuccino. Oh, ada di Rapudi. Iya. Kemarin. Itu yang anu. KTP dan lain-lain. Iya, KTP, surat kartu pengobatan.
ada sedikit. Berapa? 5 kaki? Nggak sampai, saya nggak biasa. Ada. 120. Jadi habis ini. Dia dari dalam. Oh, dari arah sana. Iya, jadi saya berpapasan. Keluar masuk ke sini. Saya dari luar, dia dari dalam sini. Oh, baru mutar. Iya, saya kan sempat melihat ke rumah ini yang cat kuning. Saya bilang pikiran saya ini. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.